Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini Allah mempertemukan kita kembali untuk kedua kalinya di tempat mulia ini, dan ini adalah kajian perdana ya sebagai muqaddimah dari kajian-kajian berikutnya insyaallah taala, di mana insyaallah kita akan membahas kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini sangat bermanfaat bagi kita, mengingat kita hidup di tengah keasingan akan sunnah Rasulullah SAW secara umum, wabil khusus terkait dengan penanganan jenazah. Ya sebagaimana umumnya ketika tuntunan Al-Quran dan Sunnah jauh dari kehidupan seorang Muslim, sudah barang tentu apa yang dilakukan adalah sesuai dengan yang ia ketahui, yang berkembang di masyarakat di mana seorang Muslim itu hidup. Padahal Islam ini sebagai agama yang sempurna bukan hanya mengatur tata cara sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga mengatur tata cara bagaimana kita mengakhiri kematian, dan bagaimana pula kemudian yang hidup menangani orang yang sudah mati, dan apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti dihindari. Ini semua insyaallah ta'ala dijelaskan
di dalam kitab ini berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikaji. Kualitas hadisnya kalau berkaitan dengan hadis. Dan ini patut ya kita berterima kasih kepada Syalbani rahimahullahu ta'ala yang telah mengorbankan banyak waktu untuk menghimpun kitab ini. Ya tentu dari bermacam sumber sehingga kita bisa menikmatinya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu dari amal jariah beliau yang terus mengalir ke beliau. Ya karena beliau sekarang sudah berada di alam barzah. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Tema kita ini masih ada kaitan dengan kitab ini walaupun secara tidak langsung, yaitu tentang kematian yang indah menanti kita. Kita yakin bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Apalagi kita sebagai muslim, tiap hari bagi yang membaca Al-Quran, dia akan senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat di Al-Quran. Karena tidak kurang dari 145 ayat Allah jelaskan tentang kematian. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kehidupan dunia ini tidak kurang dari 145 ayat. Jadi balance antara ayat kematian dan ayat kehidupan. Agar senantiasa kita ingat bahwa kita, saya, antum sedang antri menunggu giliran siapa di antara kita yang duluan yang akan dijemput oleh malakal maut itu. Dan ini tidak pernah pandang bulu. Artinya tidak pernah salah waktu. Malakal maut akan datang di saat yang tepat. Dia enggak peduli apakah kita sedang di puncak kesehatan kita atau di saat sakit berat atau di saat usia kita di atas 70 tahun atau baru lahir ke dunia atau di pertengahan jalan. Dan dia juga enggak pernah peduli apakah kemudian di saat kematian itu datang, kita sedang di saat kondisi ekonomi puncak kejayaan kita, atau di saat kita miskin, atau di saat kemudian kita yang nggak kaya nggak miskin gitu. Apakah kita seorang pejabat atau rakyat biasa? Semua pada gilirannya akan menunggu kematian itu. Bahkan bukan hanya pasien yang meninggal, dokter di rumah sakit pun bisa mati. Apakah kita di tempat yang aman menurut kita, atau kemudian dalam situasi gempa, longsor dan seterusnya. Kalau Allah menginginkan kematian, semua bisa terjadi. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah di ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, akan mengejar kita. Kita lari dari kematian, kematian akan mengejar kita. Saya kasih contoh kasus dulu ketika kasus jebolnya Tanggul Cirende itu. Di situ ada satu keluarga yang baru pindah, cari aman dari Cinere. Gak lama dia pindah di situ, jebol dan mati seanggota keluarganya. Kasus Palu terekam di kamera. Bagaimana ketika gempa itu terjadi, kampung bergeser, orang panik. Maksud hati dia ingin lari ke tempat yang aman. Ternyata yang diduga tempat yang aman itu menenggelamkan dia. Tempat yang ditinggalkan aman. Lari dari kematian, kematian menjumpainya. Bahkan kalau kita hitung-hitung, coba kita tanya ini, lebih banyak mana orang yang mati di rumah sakit dengan yang mati di rumah kita? Hah? Kan orang pindah ke rumah sakit kan karena ingin sehat. Dalam tanda kutip ingin lari dari kematian, paling tidak ingin memperpanjang hidupnya. Tapi kalau Allah tentukan itu adalah akhir dari sebuah perjalanan hidupnya, jangankan pasiennya, dokternya pun mati. Ada yang mengkaitkan kematian karena orang miskin tidak bisa berobat. Memang tidak salah, ada orang yang mati karena tidak berobat, sebabnya diantaranya. Yang pasti kematian itu memang Allah catat untuknya dengan sebab itu. Banyak orang kaya yang duitnya tidak berseri, bukan hanya obat yang bisa dibeli, rumah sakit bisa dibeli. Kita tahu pangeran-pangeran Arab yang kaya. Katakanlah seperti Pangeran Abdul Majid yang meninggal, gubernur Mekah beberapa tahun yang lalu. Karena ada masalah dengan darahnya. Berobat ke Inggris dan dia wafat di sana. Apa yang salah? Gak punya duit, siapa bilang? Hartanya tidak berbilang. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengakhiri kematian dengan cara itu. Di puncak kekayaannya. Andai kata kematian itu bisa dibeli, Qarun gak mati. Ya apa tidak? Kurang apa Qarun? Sampai hartanya, begitu kita gali sumur di Muara, di Cipinang Raya ini, gali sumur dapat emas, dibilang hartanya Qarun. Sampai ke sini tuh harta, saking kayanya Qarun. Ya kan? Semua orang di dunia mengakui kekayaan Qarun. Ya kan? Bahkan ada dulu yang di batu tulis gitu kan, yang menyebabkan dia masuk penjara kena harta Qarun. Di mana Qarun? Mati juga. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika merintahkan malakal maut untuk mencabut nyawa seorang, pun tidak kenal apakah dia sudah taubat atau tidak. Orang soleh mati,
apalagi yang pelaku maksiat. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini adalah fana. Semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam banyak ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ada dalam surah Al-Ankabut, juga ada dalam surah Al-Imran. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan Allah katakan, aynama takunu yudrikulmul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di bangunan yang tinggi dan kokoh. Mau kita bangun rumah barangkali di perbukitan atau di gunung, akan mati. Di daratan juga akan mati, apalagi di pinggir pantai. Enggak ada tempat yang aman. Dulu orang berpikir di bukit aman karena bukan gunung Merapi, ternyata terjadi longsor. Oh, yang paling aman di tanah daratan katanya. Di dataran rendah aman, ternyata banjir. Katanya pergi ke pinggir pantai bebas dari gempa, ternyata datang tsunami. Mau kemana Pak? Mau lari kemana kita? Tidak ada yang aman di muka bumi. Selama kita berada di muka bumi ini, tidak akan pernah kita bebas dari kematian itu. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk lari dari kematian. Bukan berarti kita dilarang untuk berobat. Tetapi yang Allah peringatkan kepada kita bagaimana menjemput kematian itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan seperti dalam surah Al-Imran misalkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Setelah Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita bahwa kita tidak akan mungkin hidup selamanya, artinya bahwa kita bakal mati. Allah kasih tahu kita, karena kita bakal mati, ente jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu yang Allah harapkan dari kita. Dan itu pula yang Allah harapkan kepada nabi-nabi sebelum kita. Makhluk paling mulia adalah para nabi. Di antara para nabi yang paling mulia adalah para rasul. Para rasul yang paling mulia adalah ulul azm. Ulul azmi yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka berakhir dengan kematian, apalagi yang levelnya umatnya. Semua akan berakhir dengan kematian itu. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada kita untuk senantiasa mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, kata beliau. Perbanyaklah
kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Orang yang senantiasa ingat mati, hidupnya akan penuh dengan kontrol, tidak akan sembarangan dia melakukan aktivitas dalam hidupnya. Dia selalu akan berada di rel, di jalan yang Allah inginkan. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi mulia, binaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu sibuk untuk mempersiapkan bekal setelah kematian, karena mereka sadar bahwa mereka akan mati. Dunia boleh hilang dari mereka, mereka tidak akan pernah sedih. Mereka baru sedih itu ketika mereka tidak bisa melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bagaimana sahabat miskin ketika datang menjumpai Rasulullah SAW, setelah mereka menyadari bahwa ada amal yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, yaitu sedekah zakat. Kalau kita di sini mungkin haji ya, yang perlu uang. Ketika mereka datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ingin minta dilapangkan hartanya, tidak. Mereka mengeluh, apa yang mereka keluhkan? Saat itu mereka datang menjumpai Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, dzabah al-duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, enak kali jadi orang kaya itu. Semua pahala diborong oleh mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bisa berderma dengan kelebihan harta mereka. Artinya sementara kami nggak bisa lakukan itu. Lalu Rasulullah ajarkan kepada mereka amalan yang kalau diamalkan setara dengan infak yang dilakukan oleh sahabat kaya. Lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW amalan zikir habis salat 5 waktu itu. Tasbih, tahmid dan tahlil masing-masing 33 kali. Wah, dengan senang hati mereka mengamalkan. Keesokan harinya sahabat kaya ketika melihat kawan-kawannya Ahlus Suffah ini duduk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang baru mereka dapatkan, lalu mereka bertanya, apa yang Rasulullah ajarkan kepada kalian hari ini? Kira-kira nih kalau kita gimana Pak? Sahabat tuh gak ada yang bohong. Mungkin kita katakan, nah ini mah amalan orang-orang miskin lah, kayak kita ini mah gak usah, udah amal, banyak amal. Ya kan? Begitu ditanya mereka kasih tahu, kami diajarin ini. Dan mereka gak ngasih tahu keistimewaannya apa. Karena sahabat kaya juga gak tanya keistimewaannya apa. Mungkin itu yang diharapkan oleh sahabat miskin. Mudah-mudahan dengan tidak bertanya keistimewaannya, mereka gak ngamal. Ternyata mereka duduk mengamalkan hal yang sama. Tuh lihat sahabat Nabi SAW. Mereka rakus dalam tanda kutip untuk mempersiapkan diri sebelum kematian datang. Padahal di antara mereka yang kaya ada yang sudah jamin masuk surga. Ada sahabat mulia Abu Bakar.
sahabat mulia Omar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ini pengusaha-pengusaha kaya. Mereka tidak berhenti beramal. Tidak ada sunnah yang mereka ketahui dan mampu dilakukan kecuali mereka lakukan itu. Karena mereka sadar betul bahwa mereka akan meninggal. Kita yang gak ada jaminan, ya kan, santai-santai aja. Padahal kematian itu bisa datang setiap saat tanpa diawali dengan rambu-rambu tertentu. Jangan merasa kita, oh saya masih muda, makanan belum ada pantangan. Berapa banyak orang yang belum ada pantangan makan. Ada seorang ustadz di pesantren abang saya itu, ya kan, dia merasa tidak ada pantangan makan. Masya Allah, dia makan apa yang dia mau dimakan. Saat makan bersama, pulang ke rumah, kolab dan lewat. Jenggot belum putih, rambut belum ubat, usia belum 40 tahun. Ketika Allah berkehendak mati, dia mati. Artinya peluang mati itu sama. Yang muda dan yang tua itu sama. Bahkan ada orang yang sakit, Masya Allah, ya kan, pulang pergi ke ruang ICU, mungkin lebih diharap kematian oleh anaknya dibanding hidupnya. Kalau anaknya nggak ngerti agama, ya kan, itu kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usianya, nggak mati-mati. Tapi orang yang diharapkan kehidupannya Allah wafatkan. Mungkin saya pernah cerita, ada seorang dokter, salah satu owner rumah sakit di Jakarta Barat. Sebelum saya ngisi pengajian, beliau awali dengan pernyataan, Pak Ustadz, kenapa Allah itu enggak adil ya? Katanya. Saya bilang, kenapa bilang enggak adil? Ponakan saya udah selesai koas, udah saya siapkan tempatnya di rumah sakit ini, enggak ada riwayat sakit. Dia dokter, baru selesai dokter. Pulang main dari tempat rumah kawannya, lepas baju, lempar badan ke kasur, istirahat untuk selamanya. Sementara mertua saya udah 2 tahun, 1 pekan 3 kali ke ruang ICU, sampai sekarang masih hidup. Kalau boleh bahasa kasih, kurang ajar nih mantu. Ya kan? Kalau dia, ya menurut kacamata dunia, ya rugi dia. Berapa duit yang harus dikeluarkan untuk biaya perobatan ini? Sementara ini produktif, kan gitu. Yang satu produktif, yang satu udah gak produktif, bahkan melorotin duit yang ada. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata agama, saya bilang ke beliau, justru Allah sangat adil, Pak. Kan kata Anda ini anak baik, anak saleh. Sementara Jakarta ini mungkin Anda tidak tahu, Allah lebih tahu tentang dia. Tidak pas untuk anak muda sesoleh dia. Allah wafatkan segera. Allah akan memberikan lebih dari apa yang Anda harapkan memberikan padanya dari rumah sakit ini. Mungkin di sana dia dapat nikmat kubur. Sementara mertua Anda yang Allah panjangkan usianya, mungkin istri Anda belum berbakti kepadanya. Anda juga belum berterima kasih kepadanya. Sekarang saya tanya Anda, yang membesarkan istri Anda, yang mengkuliahkan sampai dokter siapa? Orang tua kan? Lalu siapa yang menikmati hasilnya? Anda orang tuanya? Anda. Anda yang gak adil. Ya apa tidak? Yang babak belur orang tua, yang menikmati suami. Saya yakin juga ketika ada masalah dengan suami, curhatnya ke
Ibu-ibu cuma dapat ketimban sial doang. Kalau kata orang Betawi. Giliran bahagia, giliran dapat duit, siapa yang menikmati? Suami sama istri. Ya kalau punya istri lagi ya yang berikut. Lihat bagaimana kematian itu. Yang mesti diharapkan dia nggak meninggal, yang tidak harap kematian meninggal. Inilah skenario Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh senantiasa mengingat kematian. Hidup ini ya kan hanya menunggu kematian sebenarnya. Semua aktivitas kita itu hanya menunggu waktu sholat. Iya kan? Untuk Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita paling tidak wajib berapa? 5 waktu dalam sehari semalam. Paling tidak itu kita lakukan gitu. Kalau yang 5 ini udah jebol, gak ada kebaikan dari orang ini. Sebab bisa identitas keislamannya hilang. Minimal 5. Itu yang kita lakukan gitu. Sebelum kita meninggal. Dan kematian itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ingin ngasih tahu kepada kita. Ingin menampilkan kembali rekam jejak kita di dunia ini apa yang kita lakukan. Maka di penghujung ayat tadi surah Al-Jumu'ah ya. Ayat 8 Allah katakan payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan ngasih tahu kepada kalian apa yang dulu kalian telah lakukan. Di mana? Di dunia. Semua itu terekam. Tinggal mau kita rekam apa hidup ini. Allah cuma kasih 2 pilihan. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Hanya agama kita Islam. Ya kan? Yang rujukan landasan amal itu yang otentik gitu. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Apalagi secara syar'i. Semua kitab suci, bagaimana kitab suci? Ya kan? Mungkin ada yang asli iya. Ada sisipan dan seterusnya. Sehingga tinggal original. Sementara Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Itulah Al-Quran yang pernah turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang sampai ke kita, alhamdulillah dengan jerih payah para ulama, ya kan, kita bisa memilah-milih mana yang sahih, mana yang makbul dari yang mardud, mana yang bisa diamalkan, mana yang tidak. Artinya sudah begitu jelas dan terang jalan itu. Gitu. Sekarang tinggal kemauan kita untuk meniti. Sebelum kematian itu aja yang diharapkan dari kita. Jalan ke surga jelas kata Rasulullah, jalan ke neraka juga jelas. Ada hadis riwayat Imam Tabrani juga Imam Ibnu Hibban dan sahabat mulia Abu Dzar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar ila waqad buyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang dapat mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Di mana Rasulullah menjelaskannya? Di Al-Quran dan juga dalam ribuan hadis yang sampai ke kita. Tugas kita sekarang itu tinggal meniti jalannya. Semua ada. Semua ada. Antum yang pemimpin ada ketentuan Al-Quran dan hadis di situ. Kita sebagai rakyat juga ada ketentuannya. Saat kita kemudian jadi pengusaha, kita harus menguasai ilmu muamalah di sana. Ya kan? Sehingga harta kita steril dari praktek ribawi. Pada saat kemudian kita
Ya kan? Ingin melakukan penghambaan diri kepada Allah, ada ketentuan Allah telah tentukan. Bagaimana kita harus sholat, syarat apa yang harus kita penuhi, rukun, sunan dan wajibatnya. Begitu pula ketika zakat. Bahkan yang dianggap sepele oleh agama lain seperti adabul qada'il hajah pun diajarkan. Bagaimana kita buang hajat pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, semua aktivitas kita itu akan bernilai ibadah. Kalau kita tahu sunnah Rasulullah SAW. Lebih dari 1000 sunnah, 1400-an seingat saya. Sunnah Rasulullah SAW dalam keseharian itu. Artinya kalau kita tahu, maka semua aktivitas ini adalah bernilai ibadah. Tidak berlebihan ketika Syekh Utsaimin mengutip pernyataan seorang ulama, beliau mengatakan adatul alimi ibadah wa ibadatul ami adah, kata beliau. Kebiasaan seorang yang alim, yang ngerti agama, paham Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu, rutinitas dia itu bernilai ibadah. Ketika dia mau masuk rumah, mulai masuk rumah, ada sunnah Rasulullah SAW di sana. Ada doa masuk rumah, ya kan? Minimal kita salam. Lalu ketika di situ ada istri kita, anak kita, apa yang mesti kita lakukan? Ya kan? Ketika mau tidur, ketika kemudian ke kamar mandi, mau makan, mau minum, semua ada sunnah yang mengaturnya. Sampai berpakaian, bagaimana ada berpakaian dan seterusnya, dia atur sedemikian rupa. Apalagi wanita, ada ketentuan yang disyariatkan dari pakaian wanita. Singkat cerita, semua aktivitas kita 1 kali 24 jam itu bernilai ibadah. Artinya di saat itu kita sedang melakukan ketakwaan kepada Allah. Contoh yang paling gampang, mohon maaf nih, berkait dengan jenggot ini. Jenggot banyak ditentang oleh banyak orang. Padahal jenggot ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW, terlepas dari sunnah wajibnya. Walaupun penelitian Syekh Ali Bassam, Abdullah Ali Bassam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan setelah meliti seluruh hadis terkait dengan jenggot, tidak ada satupun dalil yang memalingkan dari wajibnya perintah memanjangkan jenggot. Itu kata beliau. Sunnah yang satu ini, ya kan? Kan ini nggak pernah dicopot ya Pak. Ada yang nyopot jenggotnya? Kan tidak. Antum tidur, antum dapat pahala. Antum bawa mandi, antum dapat pahala. Antum keluar dari kamar mandi, pergi ke kantor, semua beraktivitas kemana saja antum, termasuk ketika di bawah sholat dan seterusnya. Itu argo pahala terus mengalir tuh. Walaupun di saat yang sama kita dibilang apa? Jenggot naga. Abaikan itu. Ada yang mengkaitkan dengan teroris, ya. Kita bukan teroris. Kalau ada teroris yang berjenggot, untuk jenggotnya dia benar. Ya apa tidak? Enggak ada yang salah. Celana jingkrangnya dia benar. Tapi ngebomnya keliru. Itu bukan syariat Islam. Dua hal yang harus dipisahkan. Mana bagian dari syarat, mana yang bukan bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW. Wanita pakai jilbab. Ketika dia beraktivitas dia pakai jilbab, kecuali di rumah. Dia buka. Semua itu aktivitas itu dia dapat pahala. Rugi yang gak manjangkan jenggot, dia apa tidak? Apalagi antum ketika manjangkan jenggot, dituduh macam-macam, orang ngomongin kita, dosa kita berkurang tuh. Orang transfer pahala ke kita. Enggak usah marah. Bahkan ada ikhwan Masya Allah di pom bensin, WA saya, Ustaz, ada 2 orang nih, dia bully saya, dia bilang gitu, boleh nggak saya pukul dia?
Karena menghina sudah, dia bilang jangan. Kalau ente pukul sama aja dengan mereka. Bilang aja, saya kira di pom bensin nggak ada embek, kok ada embek ya gitu. Balik kita ngomong kali ya. Kalau anda marah, anda kambing beneran. Wallahu ta'ala alam. Adhan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Insyaallah sampai jam 8 ya. Sampai jam 8 kan. Ada waktu kurang lebih 20 menit. Bisa kita manfaatkan untuk nambah materi insyaallah sekaligus tanya jawab. Jadi kematian ada satu hal yang pasti yang akan dialami oleh setiap kita. Tidak ada satupun dari kita yang akan lepas dari kematian ini. Oleh karenanya, karena kematian itu suatu hal yang pasti, tinggal bagaimana kemudian kita mengakhiri kematian ini. Dan yang Allah harapkan dari kita, sebisa mungkin kita mati dalam keadaan Islam. Agar kita mati dalam keadaan Islam, maka jangan pernah berhenti untuk beramal. Tidak ada kata pensiun dalam beramal. Selama akal kita masih sehat, selama itu pula beban agama itu masih berada di pundak kita. Dan beribadah itu tidak kenal usia. Sejak kita balik sampai tutup usia, itu adalah masa kita mempersiapkan diri untuk menjemput kematian itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Kalau kita kerja ada masa pensiun. Usia 56, 58 udah selesai. Tetapi ibadah tidak pernah pensiun. Bahkan justru ketika kita sadar usia sudah mendekati 60 atau sudah 70 tahun. Justru semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian rasa-rasanya lebih dekat kepada kita dibanding dengan kehidupan pada saat itu. Bukan berarti di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak boleh beraktivitas dunia, tidak. Allah katakan kepada kita wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau bahasa disederhanakan, kejar akhiratmu, jangan lupakan dunia. Artinya di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita. Tapi jangan sampai kemudian karena sibuk dengan dunia sebagaimana tadi diingatkan di rakaat kedua oleh imam kita, alhaakumut takatsur. Jadi berlomba-lomba, bermegah-megah, berbanyak-banyak harta dalam mengumpulkan harta membuat kita lalai akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat. Bukan kita tidak boleh menghimpun harta. Yang dilarang itu adalah kalau di saat kita berusaha itu melupakan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam
Surah Al-Munafiqun di ayat 9 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang yang beriman, jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala harta anak-anak kalian melalaikan kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, mereka itulah orang yang rugi. Kita tahu dalam sejarah ada 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga pengusaha kaya. Ini yang harus kita delani dalam hidup kita. Di dunia harta melimpah ruah, di akhirat ada surga menanti mereka. Saya yakin kalau kita tetap semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah di saat malakal maut itu datang, di tengah aktivitas duniawi kita yang semua diatur oleh ilmu pengetahuan kita terkait dengan agama kita, arti gerak-gerik kita itu diatur oleh agama kita. Aktivitas kita, usaha kita semua diatur oleh agama kita, itu semua bernilai ibadah. Maka di saat sakaratul maut datang, pada saat itu insya Allah kita dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Itu yang kita harapkan bersama. Ya kan? Ini artinya bahwa kita semua mulai sekarang harus meningkatkan semangat berapapun usia kita, terlebih yang sudah di atas 60 tahun, ya kan, untuk lebih semangat lagi menuntut ilmu dan mengamalkannya, agar di saat sakaratul maut itu datang, insya Allah kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, dan itu modal kita untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari api neraka dan masuk surga dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Selanjutnya insya Allah nanti ya kita akan masuk kepada materi bahasan kita. Ya kan, insya Allah kita akan sesuaikan sesuai dengan tema yang ada di kitab ini. Seingat saya kitab ini sudah ada terjemahannya. Ya kan? Tinggal dibeli saja, atau yang pakai bahasa Arab ya silakan pakai bahasa Arabnya, enggak masalah. Ya kan? Tapi saya yakin belum ada pakai bahasa Betawi. Bahasa Indonesianya sudah ada. Silakan antum beli, koleksi kitab-kitab seperti ini agar kemudian kita bisa baca, ya kan, dan anak-anak kita bisa baca, agar di saat kita meninggal itu betul-betul kita dilayani sesuai dengan yang disyariatkan. Anak kita dapat pahala, orang yang hadir dapat pahala, kita yang meninggal pun insya Allah dapat pahala. Ini akhir yang baik dari kehidupan kita setelah meregang nyawa, ya kan, dan kemudian kita berpisah dengan dunia insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala. Dan waktu kurang lebih 15 menit bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab insya Allah ta'ala. Silakan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikum barakallah. Mati suri, Ustaz. Yang pertama mengenai mati suri, Ustaz. Nah, fenomena mati suri itu seperti apa sih pendapat dalam Islam sendiri? Yang kedua, saya pernah mendengar bahwa kematian itu ada tanda-tandanya, tanda-tanda 40 hari menjelang ini, tanda-tandanya begini, seminggu begini. Apakah itu sesuai dengan syariat Islam, Ustaz? Syukran jazakallah khair. taib. Jazakallah khair. Mati suri. Ya kan, kalau kita itu mati muakkad namanya, mati temporal ya. Masanya ya tergantung Allah tentukan untuk mereka. Ya kalau di Al-Quran disebutkan ada yang 100 tahun, mi'ata am dalam surah Al-Imran itu. Au kalladzi marru ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urus dan seterusnya. Ya kan? Yang antum tanyakan apa?
Ya di Al-Quran ada, ya kan? Artinya lintas waktu pasti ada. Bahkan ada yang pernah saya baca, itu ada yang 15 tahun. Bahkan yang di Saudi sampai sekarang masih hidup. Anak seorang pengusaha kaya, dia koma, kalau istilahnya. Tapi detak jantungnya masih ada, namun dia tidak ingat apa-apa. Dalam rekaman CCTV yang ditampilkan, itu pernah katanya bergerak dan orang tuanya sangat berharap sekali dia hidup. Dan dia tidak menyerah, karena memang dia punya harta. Dibuat rumah sakit khusus buat dia. Keuangan kecil, ada dokter dan seterusnya. Sampai sekarang orang itu masih hidup. Ya kan? Nah, dalam hal ini, ya memang ada dan itu nyata. Dari dulu sampai sekarang. Nah, hukumnya berkaitan dengan ibadah, khususnya berkaitan dengan sholat. Kalau dalam madhab Syafi'i, itu adalah selama 3 hari, kalau misalkan kelak orang ini hidup kembali, maka 3 hari yang dia qadha sholat itu. Selebihnya tidak. Ya kan? Jadi selama 3 hari 3 malam, berarti kalau kali 5, kurang lebih 15 kali sholat itu. Itu termasuk orang yang pingsan dan seterusnya. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu seluruh hukum Islam ya tidak berlaku baginya kecuali yang berkaitan dengan hartanya. Sebab munatut taklif dalam Islam, syarat pembebanan itu sangat tergantung pada sehat tidaknya akal. Makanya kalau orang yang tua, ya kan, tua, pikun permanen, itu hukum Islam sudah gugur darinya, walaupun dia masih hidup. Ya kan, udah gugur darinya. Tapi kalau selama kemudian dia masih sehat akalnya, walaupun dia tidak mampu secara fisik untuk melakukan seperti puasa misalkan, maka tetap wajib dia bayar fidyah, tidak puasa karena nggak mampu puasa. Karena tuanya seperti sahabat mulia Anas bin Malik, di penghujung usianya, beliau lebih dari 100 tahun usianya. Ya kan, seingat saya 102 atau 103 gitu ya usianya itu. Dan beliau pernah tidak puasa sebulan penuh, karena memang tidak mampu puasa di bulan Ramadan, tidak mampu juga qadha di luar Ramadan. Yang beliau lakukan adalah apa? Bayar fidyah, ngasih makan setiap hari seorang fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan, dan beliau buat makanan dan mengundang orang untuk makan itu. Nah, tetapi berkaitan dengan hartanya, ya kan, zakat dan seterusnya tetap wajib dikeluarkan. Termasuk orang yang gila hilang akal, apalagi yang pikun permanen, termasuk kemudian orang yang mati suri tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang Anda ketahui. Kemudian terkait dengan yang kedua tadi, adapun tanda-tanda kematian nggak ada yang tahu. Kapan kita mati? Kecuali yang dikasih tahu yaitu para nabi. Kalau para nabi itu ketika sakit dia suruh milih hidup atau meninggal. Ada hadis Nabi terkait dengan ini, nanti insya Allah kita dapatkan dalam pembahasan tentu nanti. Dan Rasulullah SAW di saat beliau sakit itu memilih, ya kan, rafiqil a'la, dia ingin meninggal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Tidak ada tanda sepekan gini, 40 hari segini, dan kalau itu ada tanda-tanda itu, rasa-rasanya mungkin ya kan, orang mungkin mati husnul khotimah semua itu, hatta yang kafir sekalipun. Makanya justru dirahasiakan itulah kemudian orang terlena dengan waktu yang dia jalani dalam hidup ini. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu kalau kemudian secara ilmiah, contoh misalkan ketika ada seorang wanita, ya kan, yang meninggal suaminya, konon sirik jari kemaluan itu akan hilang setelah 4 bulan 10 hari. Mungkin antum pernah dengar atau pernah baca artikel seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam,
Ya kan? Setelah dia mengkaji tentang masalah iddah itu. Kenapa sih dalam Islam itu seorang wanita ketika meninggal disuruh menunggu, tidak boleh menikah, dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ternyata konon ada sidik jarinya di situ. Sidik jari kemaluan. Yang baru hilang setelah 4 bulan 10 hari. Setelah dia teliti menggunakan ilmu yang dia miliki ini di Amerika bahwa, ya kan, saya tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin pada saat orang melahirkan bisa jadi kan, dia memanfaatkan itu untuk sebagai contoh kasus penelitian dia. Dia simpulkan bahwa wanita-wanita muslimah rata-rata hanya punya 1 sidik jari. Artinya dia tidak selingkuh, tidak serong dengan laki-laki lain. Sementara non muslim kata dia, yang diteliti oleh dia, itu rata-rata di atas 3. Ya kan? Lalu kemudian dia coba tes DNA anaknya. Ternyata dari 3 anaknya hanya 1 yang kode DNA-nya sama dengan dia. 2-nya mungkin saham orang lain. Yang kemudian dia masuk Islam. Ya kalau ini mungkin, ya kan, benar apa yang dilakukan, artinya menjadi sebuah kenyataan ilmiah, karena Islam tidak pernah bertentangan dengan kenyataan ilmiah. Artinya kalau nanti ada ilmuwan lagi yang melakukan penelitian dan seterusnya gitu kan, bahwa setiap berhubungan badan kemudian dia apa? Dicek. Tapi juga susah kan, nggak mungkin perempuan mau tahu seberapa lama suaminya mau meninggal gitu kan. Jadi agak susah. Ya kan? Kecuali kita harus percaya tanda itu kalau ada dalil. Kalau nggak ada dalil, bagaimana kita mengklaim ini benar atau tidak? Benar ini bagian dari tanda atau bukan? Sebab itu perkara gaib. Ya kan? Sahabat aja nggak ada yang tahu kapan dia meninggal. Andai kata mereka tahu kapan meninggal, ketika perang bagaimana itu? Oh, tanda saya nggak belum ada mati, kayak perang aja gitu kan? Iya kan? Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan percaya dengan khurafat. Dan biasa yang menyampaikan kayak gini itu orang-orang yang buat aneh-aneh. Ya kan, yang kalau ceramah biasanya tiba-tiba dia salaman, senyum sendiri gitu. Kenapa? Rasulullah sedang lewat, ngucapin salam sama kalian. Pendusta itu. Sahabat itu orang paling mulia, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Gak ada cerita sahabat mulia Abu Bakar ketika di masjid misalnya sedang senyum. Kenapa Abu Bakar Anda senyum? Tadi Rasulullah lewat. Digebukin tuh sama masyarakat. Sekarang banyak orang berbohong seperti itu. Untuk apa? Menaikkan pamor dia. Lalu pengikutnya, Masya Allah, lihat si fulan, itu wali Allah yang sebenarnya. Ya kan? Dapat karomah dan seterusnya. Apa mana karomah, dia nggak ngerti wali Allah itu siapa? Juga tidak tahu. Abaikan. Jadi patokan kita dalil. Apalagi ini berkaitan dengan masalah gaib. Wallahu ta'ala. Satu lagi. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, apakah bagian dari fitrah manusia ketika kita tuh takut akan kematian dan bagaimana kita menyikapin ketika kadang-kadang kita tuh rindu ketika kita mendengar kabar, oh surga seperti ini kan kita rindu gitu Ustadz. Nah bagaimana itu, apakah bertolak belakang seperti itu Ustadz? Jazakallah khair, barakallah. Taib. Takut akan mati, khawatir akan mati, ya kan? Itu adalah fitrah. Karena setiap manusia itu pengen hidup panjang, ingin hidup lama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi kita, bahkan angka usia pun telah ditentukan. Kisaran 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 aqalluhum ma yujzalik. Hadis Imam Tirmidzi. Usia umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang melampaui batas itu. Ada, jarang. Jadi kalau ada yang lebih dari 70 tahun itu makhluk langka beliau. Nah, pada saat kita sudah dekat dengan usia 60, dekat dengan usia 70 tahun, kita khawatir jangan-jangan saya meninggal dalam waktu dekat. Nah,
Kekhawatiran itu, ketakutan itu mestinya menjadi pendorong kita untuk semakin semangat beramal. Nah, kebanyakan orang sekarang begitu takut akan kematian, muncul misalkan tanda-tanda kematian. Nah, tanda kematian secara fisik seperti ini kan rambut uban, gigi banyak yang tanggal, makanan banyak yang dipantang, mata rabun, itu tanda kematian yang pasti gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita sibukkan dengan apa? Olahraga rajin, Masya Allah gitu kan. Bahkan supaya dibilang apa? Awet muda. Bahkan kalau ditanya usianya berapa Pak? Coba tebak kira-kira berapa? Kalau ditebak lebih muda, oh Masya Allah, padahal usia saya 70 tahun, senang banget dia. Padahal kematian gak pernah milah-milih antum usia 50 mau 70 tahun. Ya kan? Mestinya bukan tidak boleh olahraga, silakan. Tapi jangan tertipu dengan olahraga. Masya Allah berapa banyak, mohon maaf ini, pensiunan yang sekarang di daerah Ana, di komplek dekat Ana, saya kenal mereka. Mereka setiap satu jalan kaki semua ngeriung gitu. Ada yang mantan pejabat ini. Masya Allah dulu orang-orang hebat semua. Sekarang udah pada tua mereka. Ya kan? Ya kalau di samping kemudian mereka beraktivitas seperti menjaga kebugaran dan kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Tapi kalau waktunya hanya sibuk buat ngabisin waktu di tengah jalan, apapun kemudian aktivitas antum, itu sangat rugi. Sebab kematian pasti akan datang. Bahkan ada yang konon Masya Allah usia setelah pensiun, dia gemar naik sepeda itu. Bahkan dia bangga ketika bisa naik sepeda dari Bekasi ke Puncak. Dari Bekasi ke Puncak naik sepeda. Itu luar biasa. Ya kan? Ya kalau kemudian misalkan itu hanya sekali dalam sebulan, ini kalau setiap hari. Waktu hanya habis tengah jalan. Sementara setiap usia itu akan ditanya oleh Subhanahu wa taala digunakan untuk apa? Kalau nanti ditanya kemudian untuk goes dari Bekasi ya kan ke Puncak, apa yang kita dapatkan? Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita manfaatkan, ya kan mungkin ada waktunya, katakanlah 1 jam kita naik sepeda atau olahraga atau lari dan seterusnya gitu, jogging. Kemudian setelah itu waktu duha kemudian ada kajian yang kita hadiri, insya Allah itu mulia sekali. Dunia akhirat kita dapatkan, kesehatan, kebugaran kita dapatkan, ya kan persiapan bekal buat kematian kita juga kita dapatkan. Jadi boleh kita khawatir itu, tapi khawatir jangan berlebihan. Ada orang yang takut mati sehingga membuat dia stres. Ya kan? Kematian mau ditakuti atau tidak, itu kita akan mati. Tapi tidak boleh pula ketika antum misalkan baca tentang keindahan surga, ya kan? Lalu kemudian antum pengen segera mati juga nggak boleh. Ya kan? Ya Allah tolong matikan saya segera. Itu tidak boleh. Ya kan? Bahkan Rasulullah SAW ketika negur pamannya, ketika sakit keras, beliau katakan, kalau anda tidak boleh, kemudian anda minta mati, kata Rasulullah. Sebab apa? Andai kata Allah Subhanahu wa taala panjangkan usiamu, kalau sebelumnya kamu adalah orang yang pelaku kebaikan, anda bisa menambah kebaikan setelah anda sehat itu. Kalau dulu anda sebelum sakit itu adalah anda pelaku maksiat, anda bisa bertaubat. Maka kata Rasul, "Fala tatamannal maut." Jangan kau berharap kematian itu. Tapi kalaupun harus kita melakukannya, ya Allah, kalau memang kehidupan inilah baik buat agama saya, ya kan? Tolong hidupkan saya. Kalau ini tidak baik buat agama saya misalkan, maka wafatkan saya dalam keadaan husnul. Boleh saja doa seperti itu. Tapi kalau minta, ya Allah tolong segerakan saya mati, itu tidak boleh. Ya kan? Itu tidak boleh kita minta mati. Wallahu ta'ala alam. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah detailnya berkaitan dengan apa yang mesti kita lakukan dan seterusnya sebelum dan sudah kematian. Dan bagi kerabat dan yang hadir, insyaallah kita akan bahas bertahap insyaallah pada waktu-waktu berikutnya insyaallah taala. Ini saja. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.